konstruksi di pasal 338 dan 340 yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini. Kami tanyakan kepada saudara ahli, apa perbedaan antara konstruksi di dalam pembunuhan berencana dan apa bedanya dengan konstruksi pembunuhan biasa 338 atau dotslach? Silakan. Izin yang mulia, saya jelaskan yang persamaan dulu. Baik pasal 338 maupun pasal 340 itu sama-sama mencantumkan unsur dengan sengaja. Ahli mengatakan bahwa di dalam rumusan delik itu ada 4 kemungkinan frase yang dicantumkan oleh pembentuk undang-undang. Satu adalah dengan sengaja, yang kedua adalah diketahui, yang ketiga adalah dengan maksud, yang ketiga adalah dengan tujuan. Nah, keempat frase ini itu memiliki konsekuensi pembuktian. Ketika unsur dengan sengaja, ketika frase dengan sengaja yang digunakan, maka yang dimaksud dengan sengaja adalah meliputi 3 corak kesengajaan. Kesengajaan sebagai maksud level 1, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Demikian juga kalau frase yang digunakan adalah diketahui. Jadi ahli sebetulnya lebih banyak yang berpendapat bahwa makna diketahui itu sama artinya dengan sengaja. Tapi ada juga yang dengan maksud. Dengan maksud dengan tujuan itu sama artinya. Artinya apa? Pembentuk undang-undang ketika memilih frase dengan maksud atau dengan tujuan di dalam urusan delik, maka yang dimaksud itu adalah dibatasi kepada kesengajaan level 1. Dolus manus, kesengajaan sebagai maksud. Artinya apa? Kesengajaan harus ditujukan tidak saja pada perbuatan, tapi juga pada timbulnya akibat. Dalam konteks pasal 338 dan pasal 340, pilihan frase yang digunakan adalah dengan sengaja. Maka kesengajaan di sini adalah meliputi 3 corak kesengajaan dan itu sifatnya adalah alternatif. Kesengajaan itu adalah elemen subjektif. Sementara perbuatannya adalah merampas nyawa. Izin yang mulia, di dalam rumusan delik itu ada kalanya legislator menggunakan pilihan kata yang umum. Tapi ada kalanya dia menggunakan pilihan kata yang sifatnya detail. Seperti misalnya pasal 3 Undang-Undang TPPU. Di situ ada sekitar 10 perbuatan yang masuk dalam konteks pencucian uang. Maka karena dia detail, maka hanya perbuatan itu saja yang wajib dibuktikan oleh jaksa. Tetapi kalau kemudian menggunakan frase yang umum, misalnya merampas nyawa orang lain, makna merampas di sini yang paling penting adalah 1, perbuatannya harus aktif. Artinya apa? Kita bicara tentang apa? Commission Act, delik komisi. Artinya apa? Melakukan perbuatan yang dilarang. Apa indikatornya? Kalau collection itu di dalam understanding criminal law dia mengatakan bodily movement, harus ada gerakan tubuh, membunuh, menembak, kemudian apa? Macam-macam lah itu kan. Jadi tidak penting apa bentuk perbuatannya. Jadi bebas dia. Yang penting perbuatannya adalah aktif. Artinya tidak mungkin ada pembunuhan sengaja, dotslach, atau misalnya pembunuhan secara rencana misalnya ya, mord, itu dilakukan karena pasif. Tidak mungkin. Nanti saya bisa jelaskan tentang asasnya. Nah, dari perbuatan itu kemudian menimbulkan matinya orang. Disinilah pentingnya adalah pembuktian hubungan kausal. Jadi matinya korban itu karena perbuatan pelaku. Jadi kalau kita bicara hubungan kausal, itu ada cara pandang. Ada cara pandang yang objektif, ada yang cara pandang yang subjektif. Kalau yang objektif, mencari hubungan antara timbulnya akibat dengan perbuatan sebagai sebab, objektif. Tapi kalau yang subjektif adalah setelah sebab itu diketahui karena perbuatan tertentu, maka dicari siapa yang melakukan perbuatan sebagai sebab itu. Jadi dia mengacu kepada elemen subjektif tentang apa? Pelakunya. Nah, itu kemudian kedua pasal itu yang sama. Baik pasal 338 maupun pasal 340. Tapi dalam konteks pasal 340 itu ada penambahan unsur. Apa? Dengan rencana terlebih dahulu. Makanya ahli mengatakan ini delik berkualifikasi. Apa itu? Ada penambahan unsur yang dengannya pidana diperberat. Jadi pidana diperberat dari 15 tahun menjadi mati itu karena ada penambahan unsur apa? Dilakukan secara terencana. Nah, kalau kita membaca MVT-nya, misalnya saya bisa menyebut bukunya Lamentang yang mulia, itu buku legendaris dan saya yakin semuanya membaca di sini kan.
Lamintang, bukunya Prof. Andi Hamzah juga sama. Saya juga muridnya walaupun tidak secara langsung yang mulia, karena ini ada nasab keilmuan gitu kan. Saya harus menghormati beliau menyebut sumber gitu kan. Karena saya juga ketika bicara itu tidak asbun. Nah, apa MVP-nya? Muderman itu, mantan Menteri Kehakiman saat itu mengatakan bahwa syarat penting mode itu adalah ada 3. Satu adalah memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Ini penting. Karena kalau kemudian keputusan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang ini tidak dalam situasi tenang, maka dia bukan mode, dia adalah dosa. Nah, di sini kemudian kita bisa diskusi bahwa ketika misalnya pelaku memutuskan sesuatu memutuskan kehendak dalam situasi tenang, maka kita perlu membuktikan, paling tidak mengungkap apa yang melatar belakangi pelaku ketika dia memutuskan itu. Disinilah pentingnya motif untuk diungkap di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana. Kenapa? Karena orang itu punya akal. Yang ketika dimutuskan pasti ada motivasinya. Saya ketika kesini, saya punya motivasi apa? Memberikan keterangan ahli. Hanya orang-orang yang tidak punya berakal, yang dia melakukan pembunuhan, itu tanpa motivasi apa? Orang gila misalnya. Maka meskipun misalnya kalau kita baca 340 tidak ada motif itu, tapi kalau kita membaca literatur, ketika memutuskan kehendak dalam situs tenang, itu pasti ada motif yang menyebabkan pelaku mengapa melakukan perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jeda waktu saat memutuskan kehendak dalam situasi tenang dengan pelaksanaan kehendak itu. Nah, jeda waktu itu menjadi sangat relatif. Kenapa? Karena tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa waktunya harus 1 jam, waktunya harus 2 jam, waktunya harus 1 minggu. Itu tidak ada ahli yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi dalam waktu yang relatif lama ternyata pelakunya tidak dalam situasi tenang, maka dia tidak bisa dikatakan mode, dia dosa. Bisa jadi dalam waktu yang relatif singkat 1 jam, pelaku bisa memikirkan dengan baik ya segala akibatnya, termasuk dengan cara apa dia melakukan itu. Salah satu ahli yang mengatakan misalnya adalah apa yang dilakukan untuk menghilangkan jejak misalnya. Nah, tetapi yang diingat yang mulia, dalam konteks menghilangkan jejak itu harus muncul di awal. Jadi saat dia sudah ada jeda, di situ dia muncul dengan cara apa saya melakukan itu, di mana saya melakukan, apakah saya punya waktu justru untuk tidak melakukan perbuatan itu, termasuk misalnya bagaimana saya bisa menghilangkan jejak. Jadi kalau kemudian jejaknya misalnya begini, apakah kalau kemudian pelakunya ada penghilangan jejak bisa 30? Belum tentu. Kenapa? Karena mari kita diskusi yang mulia. Di dalam putusan-putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri, di Setan Carok, kan, itu justru pelakunya setelah korban meninggal, dia tidak menghilangkan jejaknya. Dia justru dia hadir ke kepolisian. Saya pelakunya. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia tetap ditangkap sebagai pembunuhan berencana. Artinya apa? Bisa jadi dalam kasus misalnya upaya untuk menghilangkan jejak itu bisa masuk 338, tapi bisa masuk dalam konteks 340. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah apakah ada situasi tenang dalam diri pelaku. Yang ketiga, pelaksanaan kehendak tadi itu harus dalam situasi tenang. Nah, ketiga syarat ini itu mutlak dibuktikan karena dia bersifat kumulatif. Artinya apa? Kalau satu saja tidak terbukti, maka tidak bisa pelaku itu dinyatakan bersalah melakukan kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara berencana sebagaimana dalam pasal 340 KUHP. Demikian yang mulia.